Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari event turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 kawan, minggu pertama hari ketiga. Dimana hari ketiga kemarin malam kawan mempertemukan tim yang digawangi oleh Arjun Erigaisi bersama dengan pemain India lainnya kawan menghadapi timnya Alexander Grischuk. Ada juga di situ Maxime Lagrave memperkuat tim Blitz kawan, sedangkan nama tim dari Arjun ini adalah tim MGD1. Dan timnya Arjun ini kawan bermain sangat ketat menghadapi tim Blitz ini sampai babak kelima. Tapi akhirnya timnya Arjun ini kalah kawan dari timnya Alexander Grischuk dan Maxime Lagrave ini. Dan satu partai lainnya yaitu tim Berlin Bears yang diperkuat oleh Grandmaster Sven Rasmus dan Dimitris Kolatz ini kawan. Dan juga ada Frederick Svan dan satu Woman Grandmaster. Perlu diketahui kawan, dari setiap tim ini diwajibkan satu pemain wanita. Walaupun daftar pemain ini lebih dari 7 pemain juga bisa didaftarkan kawan. Bahkan timnya Magnus Carlsen ini terdiri dari 10 pemain. Tapi setiap partai hanya ada 4 pemain kawan. Dan harus ada satu pemain wanita. Sedangkan di timnya Hikaru Nakamura bernama Gotham Knights ini kawan, diperkuat oleh Hikaru Nakamura, Lee Kwang Lim, Andy Woodward, Natalia Buxa. Ada juga Vladimir Fedoshev juga memperkuat timnya Hikaru Nakamura, tapi tidak diturunkan kawan. Gotham Knights hanya menurunkan Hikaru Nakamura, Lee Kwang Lim, Andy Woodward, dan juga Grandmaster atau International Master Natalia Buxa. Dan timnya Hikaru Nakamura ini kawan berhasil menang atas Berlin Bears tanpa melanjutkan ke game kelimanya kawan. Oke, langsung ke partai yang kita pilih untuk kita ulas. Saya pilih permainannya Hikaru Nakamura pada game pertama. Langsung berhadapan dengan Woman Grandmaster asal Jerman Josephine Hennemann kawan. Elo ratingnya cukup berbeda jauh kawan, di mana Woman Grandmaster ini mempunyai elo rating 2336 sedangkan Hikaru Nakamura 2768. Elo rating yang nampak ini merupakan elo rating standar kawan. Memang yang dipakai di chess.com ini merupakan elo standar resmi dari FIDE. 2768 oleh Nakamura dan 2336. Tentu elo rating rapid mereka tentu juga berbeda kawan. Jika kalian ingin melihat rating resmi, silakan kalian kunjungi website dari FIDE.com. Oke, ini merupakan game pertama kawan dan Nakamura pegang hitam. Di sini putih Josephine mengawali dengan pion E4, pion D6 ingin bermain dengan Pierce Defense Nakamura kawan. Pion D4 tapi tidak melanjutkan dengan Pierce Defense, mungkin pion G6 kawan, tapi memilih dengan pion F5. Pembukaan Dutch Defense variasi Balok Defense kawan. Dan di sini seperti biasa kawan, kalian melanjutkan pengembangan kuda C3 untuk memperkuat pion E4 kalian bisa. Kemungkinan akan dibalas dengan kuda F6 terlebih dahulu atau pion pukul pion, ataupun juga bisa meladeni pertukaran pion langsung. Inilah yang dipilih oleh Josephine. Pion E pukul pion F5 diambil balik oleh gajah. Gajah D3 menantang pertukaran, ditolak Nakamura dengan menteri D7. Idenya menterinya segera keluar, kemudian diikuti kuda C6 kawan, dan opsinya bisa sesegera mungkin rokade panjang. Di sini Josephine melanjutkan kuda F3, juga persiapan rokade pendek kawan. Kuda F6 terlebih dahulu, tidak terburu-buru dengan kuda C6, takutnya ada pion D5. Jadi Nakamura antisipasi pion D5 dengan kuda F6 terlebih dahulu. Dan di sini Josephine memilih pertukaran kawan ataupun melakukan rokade. Bagi kalian mengamankan raja juga tak ada masalah. Pertukaran ini merupakan salah satu juga langkah terbaik yang bisa dipilih oleh putih. Diambil balik oleh Nakamura dengan menteri, rokade, kuda C6, persiapan rokade panjang. Dan di sini putih bermain dengan pion C3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya kawan. Tapi terlihat langkah pion C3 ini terlihat cukup lambat kawan bagi putih. Kalau ingin mendapatkan ruang lebih di pusat, bisa langsung bermain dengan pion C4. Dengan ide kuda nanti bisa menempati petak C3 untuk mendapatkan kontrol di pusat ini kawan, terutama petak-petak terang E4, D5. Atau pada posisi ini jika dilanjutkan dengan langkah rokade, kalian bisa melanjutkan untuk mendorong pion D5 kawan untuk mendapatkan ruang. Jelas ini akan memperburuk posisi hitam. Kalaupun di sini jawab dengan pion E5, tetap bisa kalian dorong kawan, pion ini maju ke petak D5 atau persiapan benteng E1 terlebih dahulu untuk mengawal lajur E kawan. Atau mungkin jika dibalas dengan pion D5, kalian bisa melanjutkan benteng E1, kuda C3, atau bahkan pion C5 didorong saja untuk mendapatkan ruang.
Itulah yang mestinya bisa dilakukan oleh putih untuk mendapatkan kontrol petak pusat yang sangat bagus kawan. Tapi cukup bermain dengan pion C3, dimanfaatkan Nakamura dengan pion E5. Dan di sini pion D5 bagus untuk didorong kawan, tapi melakukan pertukaran langsung demi membuka lajur D, dan ini akan memperlambat posisi Raja Hitam untuk rokade panjang kawan. Dan putih menggeser benteng E1-nya. Gajah D6, blokade lajur D dan mengawasi diagonal gelap ini kawan. Apakah diikuti dengan langkah kuda nanti mengikutinya di petak G4, pion didorong maju mengganggu kuda, kita lihat saja. Oleh karena itu diantisipasi dengan pion H3, kalau Stockfish menyarankan pengembangan kuda B ke D2 langsung kawan untuk memperkuat petak E4 ini, tapi memilih dengan pion H3. Nakamura rokade panjang kawan, dan coba lihat benteng ini siap memberikan serangan X-ray kawan. Pion siap didorong, ancam kuda, gajah meluncur dan menterinya bisa jatuh. Oleh karena itu menteri bergerak ke petak E2. Lanjut Josephine. Stockfish menyarankan kuda H4 atau kuda B berkembang ke petak D2 kawan. Josephine memilih dengan menteri E2, Nakamura pion E4, dan di sini kuda ke D4 merupakan pilihan terbaik untuk mencoba menantang pertukaran kuda dengan tempo ancam menteri kawan, tapi memilih dengan langkah kuda mundur ke petak H2. Sekarang Nakamura kuda ke E5 mencoba menempati outpost petak D3 nanti kawan. Gajah E3 melanjutkan pengembangan. Kuda D3, di sini benteng D1. Lanjut Josephine. Pion H5 tanpa menunggu melakukan serangan sayap raja kawan. Pion-pion siap didorong oleh Nakamura, dan di sini kuda berkembang ke petak A3. Kuda ke petak F1 merupakan salah satu pilihan yang bagus untuk menghindari serangan dari gajah dan tetap mengontrol petak H2 dari potensi menteri yang siap bergerak ke diagonal gelap ini kawan, incar petak H2. Ataupun bermain dengan pion C4 tapi memilih dengan langkah kuda A3, dan di sini Nakamura punya kesempatan untuk sikat kuda ini kawan, atau bermain dengan langkah kuda ini ke pusat ke petak D5, tapi tidak dilakukan oleh Nakamura. Dia langsung mendorong pion sayap rajanya kawan, petak G5. Kalau kalian memilih sikat kuda ini mungkin terlihat putih mempunyai kans atau kesempatan di lajur B ini, tapi tak ada masalah kawan. Kalian bisa mengikutinya langkah kuda ke petak D5 melancarkan serangan berikutnya. Tapi memilih mendorong pion G5-nya, dan di sini kawan, kuda ke petak F1 masih menjadi pilihan terbaik. Tapi memilih dengan langkah kuda C4 ancam gajah, gajah meluncur sikat kuda H2 skak diambil balik. Nakamura mulai mendorong pion G4 dibalas dengan pion H4, tetap menjaga area tetap tertutup kawan, dan Nakamura melangkah kuda ke D5. Coba ancam gajah ini atau melakukan manuver nanti pergerakan ke sini ataupun yang lain kawan untuk mendukung kudanya juga di petak D3. Kalau Stockfish tadi menyarankan menteri ini mundur ke petak E6. Balasan putih adalah raja bergeser ke petak G1 ataupun gajah ini dipertahankan ke petak G5. Merupakan beberapa pilihan, memilih raja mundur ke G1, dan di sini Nakamura bermain dengan pion A6 karena melihat potensi ancaman dari gajah ini kawan. Tapi tak perlu dikhawatirkan sebetulnya. Di sini Nakamura terlihat membuang tempo untuk melakukan serangan kawan, membuang waktu melakukan serangan yang tadi bisa bermain dengan salah satu benteng ini kawan, digeser ke lajur F, pressure petak F2 dengan adanya kuda siap sikat gajah dan bisa serang petak F2 kawan. Tapi Nakamura bermain bertahan dengan pion A6, benteng D2, benteng HG8 lanjut Nakamura, benteng AD1 bertumpuk kawan untuk coba pressure dua kuda ini. Memang sementara kuda di petak D ini kawan, D3 masih cukup kuat dengan keberadaan pionnya. Dan di sini pion G3 lanjut Nakamura kembali membuat langkah-langkah yang kurang presisi, memberikan kesempatan putih untuk keluar ke jalur permainan lagi. Berharap pion ini diambil oleh putih kawan, dan nanti Nakamura akan pukul balik diikuti benteng satunya ke lajur G, tentu akan berat diterima oleh putih. Tapi itu tidak terjadi kawan. Putih membalas dengan langkah terbaik pion F3, menjaga petak-petak depan raja tetap tertutup, apalagi tertutup dengan pionnya sendiri. Hitam tidak mempunyai lajur terbuka bagi benteng-bentengnya, dan posisi pion putih juga menantang pertukaran pion. Jika diterima kuda tewas, putih menang kawan. Di sini kawan ada 3 pilihan terbaik bagi hitam untuk melangkah. Benteng D ke E8 kawan, ke lajur E ini untuk pertahankan pionnya,
atau pergerakan kuda ke peta F4 ancam menteri atau kuda sikat gajah kawan. Tapi Nakamura memilih dengan menteri ke peta F6 dan mencoba rebut pion, tapi masih ada gajah. Posisi gajah menusuk menteri benteng kawan, disikat oleh Nakamura. Seumpama di posisi ini kawan, kuda ini sikat gajah terlebih dahulu, nanti menteri bisa bergerak ke diagonal ini rebut pion, tapi masih ada menteri yang bisa menjaga peta ini. Menteri F6, menteri ambil pion, menjaga pion kawan, dan permainan masih cukup seimbang kawan. Di sini kuda F4, mungkin terjadi pertukaran benteng di sini kawan. Permainan akan cukup seimbang, diambil balik oleh raja, dan permainan akan seimbang kawan. Tapi Nakamura memilih langkah yang sangat beresiko dengan menteri F6, gajah G5, benteng sikat gajah, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh menteri, persiapan menuju peta H2 kawan, tapi masih ada menteri ambil pion E4, dan di sini kuda 3 bergerak ke peta F4. Kalau Stockfish menyarankan kuda 5 yang bergerak ke peta F4. Ada sedikit perbedaan, tapi sudah nanggung, posisi hitam sudah mulai kolaps kawan, di mana potensi kehilangan kuda akan jelas terlihat di beberapa langkah berikutnya kawan. Kuda 3 yang lompat ke peta F4, blokade akses menteri putih menjaga peta H4 kawan, tapi masih ada kuda yang bisa bergerak ke peta E3, ke peta F1 menjaga peta A2 dari ancaman skakmat menteri hitam. Dan putih baik-baik saja kawan. Kalau kuda pukul kuda kawan, ya ancamannya serius di sini. Kalian harus mengorbankan atau kehilangan menteri, dan putih akan tetap menang. Maksud saya, setelah raja ambil benteng, ya salah satu kuda akan tetap tewas, putih menang kawan. Jadi kuda ini sudah sulit untuk bergerak lagi. Di sini menteri H4, kuda F1, selanjutnya pion C6, ada pion C4 kawan, kuda tetap tewas. Benteng D7, pion ambil kuda, benteng bergeser ancam menteri, menteri F5 skak, raja B8, pion pukul pion. Di sini kuda E2 skak, disikat oleh benteng, diambil balik oleh benteng. Percuma, sudah tidak ada ancaman yang berarti kawan. Kemudian menteri melakukan skak di peta F8, raja bergerak, dan di sini Stockfish menyarankan dengan benteng, tapi melakukannya skak dengan menteri D6. Raja ke B6, kalau mundur ke sini ya skakmat sudah kawan. Beberapa langkah berikutnya diikuti ambil pion skakmat. Nakamura memilih dengan peta B6 bagi rajanya pion C7 open skak. Setelah raja bergeser ke A7, putih mempromosikan pionnya menjadi menteri. Di langkah ke-37 ini Nakamura kalah oleh Women Grandmaster yang hanya punya elo rating 2336. Selamat buat Women Grandmaster Josephine yang berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang dikalahkan oleh Women Grandmaster asal Jerman Josephine Heinemann. Pada awal-awal pembukaan tadi Nakamura juga terlihat kurang bagus pembukaan yang dipilih kawan, dengan pertahanan Belanda atau Dutch defense, kemudian berlanjut dengan Balok defense. Ini terlihat Stockfish ataupun engine tidak menyukai pembukaan yang dipilih oleh Nakamura. Tapi sayangnya langkah-langkah kelanjutan dari putih setelah pertukaran gajah ini rokade diikuti dengan pion C3 yang kurang agresif kawan, sangat defensif bagi putih. Harusnya putih bisa bermain lebih agresif lagi dengan pion C4 dan seterusnya. Tapi memilih dengan pion C3 memberikan kesempatan Nakamura keluar dari pembukaan yang kurang bagus ini, dan akhirnya Nakamura juga mendapatkan posisi sentral yang bagus dengan pionnya. Tapi beberapa langkah berikutnya diawali Nakamura dengan langkah pion G5 ini yang merupakan langkah yang kurang presisi dari Nakamura. Tadi gajah langsung sikat kuda atau kuda bergerak ke peta D5 merupakan pilihan terbaik. Kemudian diikuti beberapa langkah berikutnya dengan mendorong pion G3 kawan, yang merupakan kesalahan dari Nakamura, dan diikuti langkah fatal menteri F6 tadi kawan. Dan akhirnya kolaps sudah posisi Hikaru Nakamura. Masih berharap dengan melakukan ancaman di sini dengan dukungan pionnya kawan, tapi putih masih mempunyai kuda. Sudah hilang harapan Nakamura untuk menang. Akhirnya juga dia kalah dengan pertarungan atau berhasilnya putih mendapatkan menteri baru, mempunyai 2 menteri di langkah ke-37. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan ada satu turnamen lagi kawan yang juga mulai dibuka di Jerman kawan. Ada Abdul Satorov di situ, ada Ian Nepomniachtchi, juga Wesley So kawan, ada juga Jan Christoph Duda. Cuma di babak pertamanya tadi saya rasa kurang menarik. Kita tunggu saja nanti kawan di siang ini apakah ada permainan yang bagus dari Asian Prime Chess Championship, yang dimana pemain kita bermain di situ. Kalau nanti ada game bagus di situ, kita akan ulas permainan di Asian Prime Chess Championship.
Kalau tidak ada yang bagus, akan kita ulas permainan Wesley So menghadapi Jan Christoph Duda di turnamen yang ada di Jerman, kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru nongkrong di channel kami. Dan bagi kawan-kawan yang sudah sering nonton tapi jarang like, silakan like kawan untuk dukungan bagi channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.